Ketika Arjuna jatuh cinta pada Maharani, ratu ular dari dunia gaib, mereka harus melawan batas dua dunia, menghadapi ancaman makhluk purba, dan menantang takdir demi mempertahankan cinta yang mampu mengubah segalanya. Bisakah cinta mereka menjembatani jurang antara manusia dan dunia gaib? Diceritakan seorang pria bernama Arjuna, seorang pemuda sederhana dari desa terpencil di tepian hutan, hidup dengan damai meskipun serba kekurangan. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penyayang binatang, terutama ular-ular yang sering muncul di sekitar ladangnya. Arjuna tidak pernah membunuh ular-ular itu. Sebaliknya, ia membiarkan mereka hidup damai di sekitar rumahnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menggantung terang di langit, Arjuna melihat seekor ular besar berwarna keemasan di bawah pohon tua dekat ladangnya. Matanya bersinar lembut seperti cahaya lilin, dan tubuhnya berkilauan seperti permata. Meski terkejut, Arjuna tidak merasa takut. Ia mendekati ular itu dengan hati-hati, membisikkan doa perlindungan. Namun, saat ia mendekat, ular tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik dengan kulit seputih pualam dan rambut hitam panjang yang terurai hingga pinggang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Maharani, penguasa dunia ular yang tersembunyi di dimensi gaib. Maharani mengucapkan terima kasih kepada Arjuna karena selama bertahun-tahun telah menjaga ular-ular yang menjadi rakyatnya. Sebagai balasan, ia menawarkan untuk mengabulkan satu permintaan. Arjuna dengan kerendahan hati hanya meminta agar ladangnya tetap subur, agar ia dapat hidup sederhana dan membantu sesama. Kebaikan hati Arjuna membuat Maharani terkesan. Mereka mulai berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang dunia masing-masing. Maharani menceritakan tentang kerajaannya yang penuh keindahan, namun juga bahaya. Sementara Arjuna berbagi tentang kehidupannya yang penuh kerja keras, namun damai. Dalam percakapan-percakapan itu, tumbuhlah benih cinta di hati mereka berdua. Namun, cinta antara dua dunia bukanlah hal yang mudah. Ketika hubungan mereka semakin dekat, penduduk desa mulai mencurigai tingkah laku Arjuna yang sering berbicara sendiri di malam hari. Mereka juga merasa ada sesuatu yang aneh karena ular-ular di sekitar desa tampak lebih sering muncul meski tidak pernah menyerang. Ketakutan dan prasangka mulai berkembang, membuat Arjuna dijauhi oleh sebagian besar penduduk desa. Di sisi lain, Maharani menghadapi tekanan dari para penasihatnya di dunia ular. Mereka menganggap hubungan dengan manusia sebagai ancaman besar. Beberapa dari mereka bahkan merencanakan untuk memisahkan Maharani dari Arjuna dengan cara apapun. Meski begitu, Maharani tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang suci dan layak diperjuangkan. Puncak konflik terjadi ketika penduduk desa yang dipimpin oleh kepala desa memutuskan untuk mengusir Arjuna dari desanya. Mereka menganggapnya sebagai pembawa kutukan yang akan membawa malapetaka. Dalam satu malam yang penuh amarah, rumah Arjuna dibakar, memaksa pemuda itu melarikan diri ke hutan. Maharani muncul dan menyelamatkannya dari bahaya. Dengan kekuatannya, ia membuka portal menuju dunia ular dan membawa Arjuna bersamanya. Dunia ular adalah tempat yang tak terbayangkan oleh Arjuna. Tanahnya bersinar keemasan, langitnya berwarna ungu dengan kilauan bintang yang tak pernah redup, dan aliran sungai dipenuhi air berkilauan seperti kristal. Meski indah, Arjuna merasa asing di sana. Para penghuni dunia itu, yang berupa ular besar dengan kebijaksanaan yang tak terukur, memandangnya dengan rasa curiga. Maharani mendukung Arjuna, membantunya beradaptasi dengan kehidupan di dunia ular. Bersama-sama, mereka bekerja keras untuk menciptakan harmoni di antara dua dunia. Maharani
Dengan kekuatan magisnya menciptakan jalan rahasia yang menghubungkan dunia manusia dan dunia ular, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan budaya antara kedua dunia. Jalan rahasia itu berbentuk seperti gua bercahaya yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Dalam kehidupan barunya, Arjuna belajar banyak dari dunia ular. Ia memahami bagaimana cara berpikir mereka, cara mereka menjaga keseimbangan alam, dan kekuatan magis yang mereka miliki. Sebaliknya, Maharani juga belajar banyak tentang kehidupan manusia dari Arjuna. Ia mulai memahami nilai kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian untuk mencintai meski menghadapi penolakan. Namun, tantangan belum berakhir. Para penghuni dunia gaib lainnya yang merasa terganggu dengan hubungan antara manusia dan makhluk gaib mulai melancarkan serangan. Mereka mencoba menghancurkan jalan rahasia yang telah dibangun Maharani dan Arjuna. Pertempuran besar terjadi di mana Arjuna dan Maharani bertarung bersama untuk melindungi cinta mereka dan harmoni yang telah mereka bangun. Dengan keberanian dan ketulusan hati, mereka berhasil mengalahkan ancaman tersebut. Pertempuran itu tidak hanya menunjukkan kekuatan mereka, tetapi juga memperkuat hubungan antara dua dunia. Para makhluk gaib yang sebelumnya memusuhi akhirnya mulai menerima keberadaan Arjuna sebagai bagian dari dunia mereka. Sementara manusia di desa Arjuna mulai memahami bahwa ular-ular yang mereka takuti sebenarnya membawa berkah. Akhirnya, Maharani dan Arjuna menemukan kebahagiaan sejati. Mereka hidup dalam harmoni, menjembatani perbedaan besar antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam kerja keras, kebahagiaan sederhana, dan cinta yang mendalam, mereka menciptakan kehidupan baru yang melampaui batasan duniawi. Cinta mereka menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Dengan kehidupan barunya di dunia ular, Arjuna mulai menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Dunia ular memang indah, tetapi tantangan terus datang silih berganti. Para penghuni dunia ular tidak sepenuhnya menerima kehadiran seorang manusia di antara mereka. Arjuna kerap menghadapi tatapan curiga dan bisik-bisik penghinaan, tetapi ia tetap sabar. Maharani selalu ada di sisinya, memberikan semangat agar ia tetap bertahan. Hari demi hari, Arjuna berusaha membuktikan dirinya. Ia mulai belajar tradisi dan cara hidup dunia ular, meski tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan berbicara dalam bahasa gaib ular, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tertua di kerajaan Maharani. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arjuna merasa seperti seorang anak kecil yang sedang belajar kembali. Ia berlatih siang dan malam, seringkali dengan bantuan Maharani yang penuh kesabaran. Sementara itu, Maharani juga menghadapi tekanan dari kalangan istana. Para penasihat kerajaan mendesaknya untuk meninggalkan Arjuna. Mereka khawatir bahwa cinta Maharani pada manusia akan melemahkan kekuatan kerajaan. Namun, Maharani berdiri teguh. Ia berbicara di hadapan seluruh dewan kerajaan, mengingatkan mereka bahwa cinta dan keberanian adalah inti dari keberlangsungan kehidupan. Ia meyakinkan mereka bahwa Arjuna tidak datang untuk merusak, melainkan untuk belajar dan berkontribusi. Tak lama setelah itu, sebuah insiden besar mengguncang kedamaian dunia ular. Salah satu kelompok pemberontak dari dunia gaib lainnya yang merasa terganggu dengan hubungan antara manusia dan makhluk gaib melancarkan serangan. Mereka menyerang batas dunia ular, mencoba menghancurkan jalan rahasia yang telah dibangun Maharani dan Arjuna. Jalan itu
selain menjadi simbol persatuan, juga menjadi jalur penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Serangan itu membuat semua orang di dunia ular panik. Para prajurit kerajaan segera bersiap untuk melawan, tetapi Maharani tahu bahwa perang hanya akan membawa lebih banyak kehancuran. Ia memutuskan untuk mencari solusi yang lebih bijaksana. Bersama Arjuna, ia mendekati kelompok pemberontak dengan tawaran perdamaian. Maharani berharap bisa menghindari pertumpahan darah, tetapi para pemberontak menolak. Mereka menganggap Maharani sebagai pengkhianat dan Arjuna sebagai ancaman. Dalam menghadapi penolakan itu, Arjuna menunjukkan keberanian yang mengejutkan. Ia melangkah maju dan menawarkan dirinya sebagai perantara. Dengan hati yang tulus, ia berbicara kepada pemimpin pemberontak, seorang makhluk gaib bernama Surapati yang dikenal licik dan penuh dendam. Arjuna menceritakan tentang hidupnya, tentang bagaimana ia belajar mencintai dunia ular dan berjuang untuk memahaminya. Ia juga menceritakan bagaimana Maharani telah mengorbankan banyak hal demi menjaga harmoni. Kata-kata Arjuna perlahan melunakkan hati beberapa pemberontak, meski Surapati tetap keras kepala. Pertemuan itu akhirnya berakhir dengan gencatan senjata sementara. Maharani dan Arjuna tahu bahwa ini hanya awal dari perjuangan panjang untuk menciptakan perdamaian yang abadi. Selama masa gencatan senjata, Arjuna mengusulkan ide untuk mempererat hubungan antara dunia manusia dan dunia ular. Ia menyarankan agar beberapa orang manusia yang memiliki hati tulus diundang untuk berkunjung ke dunia ular. Maharani awalnya ragu, tetapi ia akhirnya setuju setelah melihat semangat Arjuna. Ia membuka portal kecil di desa tempat Arjuna dulu tinggal, memungkinkan beberapa penduduk desa yang penuh kasih untuk datang dan melihat keindahan dunia ular. Undangan itu diterima dengan antusias oleh segelintir penduduk desa, terutama mereka yang mengenal Arjuna dan tahu kebaikan hatinya. Ketika mereka tiba di dunia ular, mereka terpesona oleh keindahannya. Mereka juga mulai memahami bahwa makhluk-makhluk yang mereka takutkan selama ini tidak seburuk yang mereka bayangkan. Sebaliknya, ular-ular di dunia itu justru mengajarkan banyak hal tentang menjaga keseimbangan alam. Namun, tidak semua manusia memiliki niat baik. Di antara mereka yang diundang, ada seorang pria bernama Wirya, seorang pedagang licik yang melihat kesempatan untuk memanfaatkan dunia ular demi kekayaan pribadinya. Ia mulai mencuri permata dan benda-benda magis dari dunia ular, berharap bisa menjualnya di dunia manusia. Perbuatannya akhirnya ketahuan dan hal itu memicu ketegangan baru antara kedua dunia. Maharani sangat marah, tetapi ia tetap berusaha adil. Ia memutuskan untuk menghukum Wirya dengan mengembalikannya ke dunia manusia tanpa pernah bisa kembali ke dunia ular. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kepercayaan adalah fondasi yang harus dijaga dengan baik. Sementara itu, Surapati yang diam-diam mengamati kejadian itu mulai melihat ketulusan Arjuna dan Maharani. Ia mulai mempertimbangkan kembali pendiriannya. Pada suatu malam, ia mendatangi Maharani dan Arjuna dengan sebuah usulan. Surapati bersedia mengakhiri permusuhannya, tetapi dengan satu syarat. Ia ingin jalan rahasia antara dua dunia hanya digunakan oleh mereka yang benar-benar tulus hati dan tidak memiliki niat jahat. Maharani dan Arjuna setuju dengan syarat itu. Mereka bersama-sama menciptakan mantra pelindung untuk jalan rahasia tersebut. Mantra itu hanya akan membiarkan mereka yang memiliki niat baik untuk melewatinya, sementara mereka yang berniat buruk akan tersesat dalam kegelapan. Dengan ini, jalan rahasia menjadi simbol perdamaian yang sejati. Hari-hari berlalu dan dunia ular serta dunia manusia mulai hidup berdampingan dengan lebih harmonis. Arjuna dan Maharani terus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan itu.
Mereka sering mengunjungi desa Arjuna, membawa pesan-pesan tentang pentingnya menjaga alam dan hidup dalam kedamaian. Penduduk desa yang awalnya menolak Arjuna kini menyambutnya dengan hangat, bahkan menganggapnya sebagai jembatan antara dua dunia. Kehidupan mereka tidak selalu mudah, tetapi Arjuna dan Maharani menemukan kebahagiaan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan, kerja keras, dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Dalam cinta mereka, dua dunia yang berbeda menemukan harmoni, membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Arjuna dan Maharani menjadi legenda, sebuah kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa cinta, keberanian dan ketulusan, hati adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah dunia. Mereka tidak hanya menjadi simbol persatuan antara manusia dan dunia gaib, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah perbedaan yang paling besar. Setelah perdamaian antara dunia manusia dan dunia ular tercapai, kehidupan mulai berjalan lebih tenang. Namun Arjuna dan Maharani menyadari bahwa menjaga keseimbangan ini membutuhkan upaya yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Meski gencatan senjata dengan kelompok pemberontak telah berlangsung, beberapa faksi kecil yang tidak puas masih menyimpan dendam. Mereka tidak setuju dengan keputusan Surapati untuk menghentikan permusuhan dan terus mencari celah untuk menghancurkan jalan rahasia yang telah menjadi simbol persatuan. Pada suatu malam yang gelap tanpa bintang, sebuah insiden mengguncang kedamaian. Seekor ular raksasa yang dikenal sebagai Nargaka, makhluk purba dari dunia gaib yang telah lama dianggap hilang, muncul di dekat jalan rahasia. Nargaka dikenal sebagai penjaga dunia gaib yang paling kuat, tetapi ia memiliki reputasi sebagai makhluk tanpa belas kasih. Kabarnya, ia tidak peduli pada persatuan atau harmoni. Yang ia inginkan hanyalah kekuasaan atas semua dimensi, termasuk dunia manusia. Nargaka menyerang jalan rahasia dengan kekuatan besar, menyebabkan kerusakan pada portal magis yang menghubungkan kedua dunia. Energi magis yang menjaga jalan itu mulai bergetar tidak stabil, menciptakan celah yang bisa menarik makhluk-makhluk lain dari dimensi kegelapan. Arjuna, yang saat itu sedang berada di desa manusia untuk mengawasi keadaan, segera merasakan ada yang salah. Ia kembali ke dunia ular dengan cepat, hanya untuk menemukan Maharani dan para prajuritnya sedang bertarung mati-matian melawan kekuatan Nargaka. Maharani mencoba melawan dengan kekuatan magisnya, tetapi Nargaka terlalu kuat. Serangannya tidak hanya menghancurkan sebagian jalan rahasia, tetapi juga merusak lingkungan sekitarnya. Maharani sadar bahwa kekuatannya saja tidak cukup untuk melawan makhluk purba itu. Dalam keputusasaan, ia memanggil Arjuna, yang selama ini telah membuktikan keberanian dan ketulusan hatinya. Arjuna, meskipun tidak memiliki kekuatan magis seperti Maharani, maju dengan penuh keberanian. Ia membawa sebilah tombak kuno, hadiah dari para tetua dunia ular, yang dikatakan memiliki kemampuan untuk melumpuhkan makhluk seperti Nargaka. Namun, untuk mengaktifkan kekuatan tombak itu, Arjuna harus mengorbankan sesuatu yang berharga, sebagian besar energinya sendiri. Tanpa ragu, ia menerima risiko itu. Pertarungan melawan Nargaka menjadi momen paling menentukan dalam hidup Arjuna dan Maharani. Dengan kerjasama yang luar biasa, mereka berhasil memukul mundur makhluk purba itu. Maharani menggunakan sihirnya untuk melemahkan pergerakan Nargaka.
Sementara Arjuna mendekati makhluk itu dengan tombak kuno di tangan. Dalam momen yang menegangkan, Arjuna berhasil menusukkan tombak itu ke tubuh Nargaka. Energi tombak itu melumpuhkan Nargaka, tetapi pada saat yang sama Arjuna kehilangan kesadaran karena energi hidupnya terkuras. Maharani segera memeluk Arjuna yang terkulai lemas. Ia menggunakan seluruh kekuatan magisnya untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya, meskipun itu berarti mengorbankan sebagian kekuatannya sendiri. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Arjuna membuka matanya. Meski lemah, ia tersenyum pada Maharani, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Nargaka yang kini tidak berdaya diasingkan oleh Maharani ke dimensi yang tidak bisa ia tinggalkan. Dengan bantuan Surapati dan para makhluk gaib lainnya, mereka memastikan bahwa makhluk purba itu tidak akan pernah kembali untuk mengancam keseimbangan kedua dunia. Setelah ancaman Nargaka berakhir, perhatian beralih pada jalan rahasia yang rusak parah. Portal magis itu hampir hancur, dan jika tidak diperbaiki, hubungan antara dunia manusia dan dunia ular akan terputus selamanya. Maharani yang masih lemah setelah mengorbankan banyak energinya, memutuskan untuk memimpin upaya perbaikan. Ia dibantu oleh para tetua dunia ular, termasuk Surapati, yang kini sepenuhnya berdiri di pihak mereka. Namun, memperbaiki jalan rahasia tidaklah mudah. Portal itu diciptakan dengan kekuatan cinta dan ketulusan, dan hanya bisa diperbaiki dengan energi yang sama. Arjuna dan Maharani menyadari bahwa mereka harus melibatkan lebih banyak manusia dan makhluk gaib yang benar-benar percaya pada visi mereka. Mereka kembali mengunjungi desa manusia, mengundang penduduk untuk membantu sambil menjelaskan pentingnya portal itu bagi kelangsungan hidup kedua dunia. Penduduk desa yang kini telah memahami pentingnya hubungan harmonis dengan dunia, ular bersedia membantu. Mereka memberikan doa, harapan, dan energi positif mereka untuk membantu memperkuat portal. Maharani menggunakan energi itu untuk memperbaiki struktur magis portal, sedikit demi sedikit. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, portal akhirnya kembali, berdiri dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Jalan rahasia itu kini tidak hanya menghubungkan dunia manusia dan dunia ular, tetapi juga menjadi simbol kekuatan kolaborasi antara makhluk dari dua dunia. Portal itu menjadi tempat suci, dijaga oleh penjaga gabungan dari manusia dan makhluk gaib. Hanya mereka yang memiliki niat tulus dan hati bersih yang diizinkan untuk melewatinya. Arjuna, yang telah melalui begitu banyak tantangan, kini dikenal sebagai pahlawan di dunia ular dan dunia manusia. Namun, ia tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat kedua dunia hidup berdampingan dalam damai. Ia memilih untuk tinggal di dunia ular bersama Maharani, tetapi ia sering kembali ke dunia manusia untuk memastikan bahwa hubungan antara kedua dunia tetap kuat. Maharani, yang telah kehilangan sebagian kekuatannya, menemukan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ia merasa lebih dekat dengan manusia dan makhluk-makhluk gaib lainnya yang kini melihatnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Ia juga belajar untuk mempercayai orang lain, sebuah pelajaran penting yang ia dapatkan dari Arjuna. Meski tantangan selalu ada, Arjuna dan Maharani tidak pernah berhenti bekerja untuk menjaga harmoni antara dua dunia. Mereka membangun tempat pertemuan di dekat portal, di mana manusia dan makhluk gaib bisa berkumpul untuk berbagi cerita dan belajar satu sama lain. Tempat itu menjadi simbol harapan, tempat di mana perbedaan dirayakan dan persatuan dikuatkan. Kisah cinta mereka menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi di kedua dunia.
Bagi manusia, mereka adalah pelajaran tentang keberanian dan penerimaan. Bagi makhluk gaib, mereka adalah pengingat bahwa bahkan di tengah perbedaan yang paling besar, cinta dan kerjasama dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Arjuna dan Maharani menjalani hidup mereka dengan penuh kebahagiaan, mengetahui bahwa cinta mereka telah mengubah dua dunia. Meskipun perjalanan mereka penuh rintangan, mereka membuktikan bahwa tidak ada batasan yang tidak bisa dijembatani oleh cinta, keberanian, dan ketulusan hati. Harmoni yang mereka bangun menjadi warisan abadi, membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang bisa menyatukan. Setelah jalan rahasia diperbaiki dan ancaman dari Nargaka berlalu, Arjuna dan Maharani terus melanjutkan kehidupan mereka dengan hati yang penuh rasa syukur. Meski ancaman besar telah berakhir, mereka menyadari bahwa tugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia ular adalah pekerjaan tanpa akhir. Namun, bagi mereka, kebahagiaan tidak terletak pada hasil akhir, melainkan pada setiap langkah yang mereka ambil bersama. Arjuna mengusulkan kepada Maharani untuk mengunjungi desanya sekali lagi. Ia merasa ada yang belum terselesaikan di sana. Maharani, meski awalnya ragu, setuju. Saat mereka tiba di desa, penduduk menyambut mereka dengan penuh sukacita. Kehadiran Maharani yang anggun dan aura kebijaksanaannya membuat penduduk yang dulu takut padanya kini penuh rasa hormat. Di desa itu, Arjuna dan Maharani bertemu dengan seorang pemuda bernama Kirana, seorang anak yatim piatu yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kirana sering mendengar cerita tentang dunia ular dari para tetua desa, tetapi ia tidak pernah membayangkan bisa bertemu langsung dengan Maharani. Kirana dengan polosnya meminta izin untuk melihat dunia ular. Arjuna melihat potensi besar dalam diri Kirana. Ia merasa bahwa pemuda ini bisa menjadi simbol dari generasi baru yang memahami pentingnya harmoni antara manusia dan dunia gaib. Setelah berdiskusi panjang dengan Maharani, mereka setuju untuk membawa Kirana ke dunia ular sebagai seorang pelajar, seseorang yang nantinya bisa menjadi jembatan antara dua dunia. Ketika Kirana tiba di dunia ular, ia terpesona oleh keindahan dan keajaiban tempat itu. Ia belajar tentang tradisi, nilai-nilai, dan kehidupan di dunia ular, dan ia menunjukkan rasa hormat serta keinginan besar untuk memahami. Kehadirannya membawa energi baru, tidak hanya bagi Arjuna dan Maharani, tetapi juga bagi para penghuni dunia ular. Kirana menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan. Namun, Kirana juga menghadapi tantangan. Sama seperti Arjuna sebelumnya, ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas berada di dunia itu. Tidak semua penghuni dunia ular menerima kehadirannya dengan tangan terbuka, tetapi Kirana dengan gigih menunjukkan ketulusan hatinya. Dengan bimbingan Arjuna dan Maharani, ia berhasil melewati ujian-ujian tersebut, hingga akhirnya diterima sepenuhnya. Sementara Kirana belajar di dunia ular, Arjuna dan Maharani terus bekerja untuk memperkuat hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka mengadakan pertemuan rutin di portal rahasia, mengundang perwakilan dari kedua dunia untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah yang muncul. Portal itu kini tidak hanya menjadi jalan penghubung, tetapi juga tempat dialog dan pembelajaran. Penduduk desa yang dulu takut pada dunia gaib, kini mulai memahami bahwa makhluk seperti Maharani tidak selalu menjadi ancaman. Sebaliknya, mereka mulai melihat keajaiban dan pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan di dunia ular. Sebagai balasannya, dunia ular juga mendapatkan wawasan baru dari manusia, terutama tentang cara menjaga hubungan sosial dan komunitas. Surapati,
yang selama ini dikenal sebagai musuh Maharani dan Arjuna, kini telah berubah. Ia menjadi salah satu penasihat paling bijaksana di dunia ular berkat pengalamannya sebagai pemimpin kelompok pemberontak. Dalam pertemuan dengan manusia, Surapati sering berbagi cerita tentang masa lalunya, menjelaskan bagaimana kebencian dan dendam pernah menguasai dirinya, tetapi cinta dan keberanian Arjuna telah mengubah pandangannya. Ia juga membantu membangun sistem perlindungan baru untuk portal rahasia, memastikan bahwa tidak ada pihak dari dimensi lain yang bisa mengganggu keseimbangan yang telah tercipta. Surapati menjadi simbol bahwa bahkan hati yang paling keras pun bisa berubah jika diberi kesempatan. Meski sibuk menjaga hubungan antara dua dunia, Arjuna dan Maharani tetap menyempatkan waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka sering berjalan-jalan di hutan-hutan dunia ular, menikmati kedamaian yang kini telah mereka capai. Dalam kebersamaan, mereka, Maharani, sering mengatakan bahwa Arjuna telah membawa cahaya baru dalam hidupnya. Sebaliknya, Arjuna merasa bahwa Maharani adalah kekuatannya untuk terus maju. Namun, di balik kebahagiaan mereka, Arjuna menyadari bahwa ia semakin terikat pada dunia ular. Tubuh manusianya perlahan berubah menjadi lebih tahan terhadap energi dunia gaib. Meski perubahan ini membuatnya merasa lebih terhubung dengan Maharani, ia juga merasa bahwa ia semakin jauh dari dunia manusia. Ia berbicara dengan Maharani tentang kekhawatirannya, tetapi Maharani meyakinkannya bahwa perubahan itu adalah bagian dari takdir mereka. Sebagai tanda persatuan yang telah tercapai, Arjuna dan Maharani mengadakan pesta besar di portal rahasia. Undangan dikirim ke seluruh penjuru dunia manusia dan dunia ular. Penduduk desa, makhluk gaib, dan bahkan beberapa makhluk dari dimensi lain datang untuk merayakan momen bersejarah itu. Pesta itu penuh dengan tawa, musik, dan tarian, mencerminkan kebahagiaan yang lahir dari kerja keras mereka. Pada akhir pesta, Maharani berdiri di tengah kerumunan, memegang tangan Arjuna. Dengan suara yang penuh wibawa, ia mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Kirana, yang kini telah dewasa dan bijaksana, diangkat sebagai penjaga utama portal rahasia. Tugasnya adalah memastikan bahwa harmoni antara dunia manusia dan dunia ular tetap terjaga. Setelah pesta itu, Arjuna dan Maharani memutuskan untuk hidup lebih tenang. Mereka menyerahkan banyak tugas sehari-hari kepada Kirana dan Surapati, sementara mereka menikmati masa-masa kebersamaan mereka. Meski begitu, mereka tetap menjadi panutan dan simbol cinta serta keberanian bagi semua orang. Arjuna dan Maharani hidup dengan damai hingga akhir hayat mereka. Cinta mereka yang telah mengatasi begitu banyak rintangan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak hanya bisa mengubah individu, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik. Ketika akhirnya mereka beristirahat dalam keabadian, jiwa mereka tetap menjaga dunia ular dan dunia manusia dari kejauhan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa meski perbedaan bisa menjadi jurang, cinta, ketulusan, dan keberanian mampu menjembatani segalanya.